Aduh, capek banget ya ini hari ya. Sakit. Halo guys, gue tahu pasti kalian di sini semua pernah pada sakit kan? Gue tahu, gue tahu. Lah, lu kenapa bro? Gue lagi sakit bro. Nah, baru juga gue bilang kan, lu sakit apa bro? Gue sakit hati lihat dia bersama dengan yang lain. Bro, itu lu bukan lagi sakit hati tapi alay cok. Makanya kalau Tuhan ngomong tuh dengar, bilang jangan pacaran masih aja batu makan tuh cinta. Maaf guys, intronya terlalu drama sekali. Lanjut. Sakit. Oke. Di sini gue akan menceritakan pengalaman gue pas gue sakit. Tapi ini bukan sakit hati ya, sekali lagi, bukan sakit hati. Ini betulan serius sakit fisik gue, dan gue yakin ini penyakit jarang kok orang yang ngalaminnya. Hanya sebagian besar aja kok. Nah, mau tahu sakitnya itu apa? T I P E X Tipex. Bukan. Maksudnya ini. Loh, kok ini? Tipes. Nah, gue mau tanya ke kalian, pernah nggak ngalamin penyakit kayak begini? Yang pernah ngalamin? Oke. Diam saja. Biar gue yang mewakili penderitaan ini. Penyakit ini tuh, dia memiliki beberapa faktor, tapi agak ribet kalau gue menjelasinya. Kalian bisa cek aja di Google apa faktor penyakit tipes ini. Oke, lanjut. Waktu itu gue masih kelas 2 SMP guys. Nah, di situ fisik gue emang masih lemah-lemahnya. Gue itu di umur segitu masih paling culun gue orangnya. Mau di sekolah ataupun di kumpulan teman-teman gue, intinya fisik gue tuh masih sangat lemah lah saat itu guys. Nah, terutama di bagian dada gue tuh gampang sekali yang namanya sesek. Mau abu, bulu, intinya yang kayak begitu. Kalau gue kena itu, nah siap-siap aja. Dada gue pasti akan sesek lagi pada saat itu. Nah, begini, gue kasih contoh. Misal, lo lagi kerja angkat-angkat barang nih. Nah, otomatis semua organmu itu kan pasti bekerja ekstra kan. Nah, penyakit ini kalau lagi kambuh-kambuhnya, di situ lo bakalan rasain lemas parah sumpah. Otot-otot lu, persendianmu itu semua ngilu. Badan lu itu rasanya dingin sekali, tapi biasanya orang-orang pegang itu badan lu panas gitu. Lu aja yang ngerasain dingin. Dan ketika orang sentuh badan lu itu sedikit saja, lu bakal rasain. Nah, pernah ada satu kejadian kan pada saat itu tipes gue memang lagi kambuh-kambuhnya tuh. Nah, gue datang ke sekolah kayak anak sudah tidak makan beberapa hari, tahu nggak? Badan gue tuh lemas, bungkuk, kayak tidak ada gairah hidup lah kayak gitu. Tapi serius, di situ gue betul-betul rasakan namanya capek banget. Nah, pas sampai di kelas tuh kan gue langsung duduk dan sambil tidur-tiduran gitu. Nah, tiba-tiba teman gue yang pada saat itu lagi main-main. Tiba-tiba gue dengar semuanya pada diam, guys. Pas gue angkat kepala gue langsung kaget. Kok tiba-tiba ada yang pegang pundak gue dari belakang sambil urut gue gitu. Beh, sumpah. Gue merasakan sakit yang luar biasa dahsyat, tau nggak? Ngilu, perih, mual dan lain-lain semuanya tercampur jadi satu pada saat itu. Kalian dengar kan yang gue bilang di awal tadi, kalau badan kita itu disentuh sedikit saja pasti kita bakalan rasain ngilu sengilu-ngilunya. Tapi ini dia tidak sentuh, dia pegang, dia terus urut. Bah, apa tidak sekarat gue pada saat itu dibuatnya. Dan ternyata emang pada saat itu ternyata ada teman gue yang tahu kalau gue tuh sakit guys. Makanya dia lapor di wali kelas gue. Dan pas guru gue tahu kalau gue tuh betulan sakit, dia langsung tebak dan bilang ke gue kalau katanya ini gejala tipes. Nah, entah dari mana guru gue tiba-tiba bisa tahu. Tapi pada saat emak gue antar gue ke rumah sakit, lebih tepatnya kayak klinik rumah gitulah, yang pribadi punya guys. Nah, susternya itu bilang emang betul gue tuh ada gejala tipes gitu. Tapi katanya belum terlalu parah kok, masih bisa diatasi. Tapi kalian mau tahu nggak apa setelah suster itu bilang? Dia bilang, baiklah dek, ini saya ada kasih ki obat untuk diminum ya. Baik sus, baik.
Tapi jika adik pengen penyakitnya berhenti total, adik mau nggak merasakan penderitaan yang lebih daripada penyakit adik ini? Gue langsung kaget, mata gue melotot, badan gue panik. Pas suster tuh bilang, nah kalau adik mau sembuh total, adik harus makan cacing atau tidak anak tikus merah gitu. Bagaimana? Bisa nggak? Sumpah, gue betul-betul kaget saat itu. Kalian mau tahu, saat itu pas gue lihat susternya yang awalnya kayak bidadari tiba-tiba berubah kayak psikopat toh nggak. Gue langsung bilang ke susternya, ini serius sus, betulan ini mau dikonsumsi? Nah iya serius, adik mau pilih yang mana? Ya jadi terpaksa lah ya, mau nggak mau harus tetap gue pilih salah satu dari makhluk itu. Gue juga nggak bisa kalau sakit-sakitan kayak gini terus. Dan kalian mau tahu gue pilih apa? Yap, gue pilih ini. Nah, hewan ini tuh lebih tepatnya cacing tanah lah ya. Menurut gua hewan ini tidak begitu ekstrem lah untuk dikonsumsi gitu. Karena kan gue pikir ya dia hanya hidup di tanah dan makanannya pun hanya tanah paling. Dan pas gue cek di Google, emang betul kedua hewan ini tuh emang ampuh menyembuhkan penyakit ini. Tapi yang lebih disarankan dan tidak terlalu ekstrim ya mungkin ya cacing tanah. Makanya pada saat itu gue lebih memilih mengonsumsi cacing tanah saja. Oke? Oke guys, mungkin itulah dulu cerita pengalaman sakit gua ya. Sebenarnya cerita ini masih panjang, cuma gue takut aja nggak keburu waktunya gitu. Soalnya menitnya yang gue mau pakai itu sedikit-sedikit aja dulu. Tapi jika kalian pengen minta kelanjutan dari cerita ini, sampainya gue bikin cacing itu, gue cari, gue bikin, baru gue makan. Oke, nanti saya akan ceritakan. Tapi untuk video ini saya pendek-pendekin aja dulu. Dan sumpah, gue sebenarnya udah lama mau upload, cuma gue capek banget, cowok, capek banget. Soalnya gue sambil kerja juga di sini guys. Gue nggak fokus ke konten ini aja, gue sambil kerja. Dan juga maaf juga kalau backgroundnya kebanyakan gue ambil di internet, soalnya susah sih agak bikin backgroundnya. Gue nggak ada waktu. Terkadang kalau gue habis selesai kerja itu gue rencana mau bikin, cuma ya itu capek bawanya tidur lagi. Saya rencana mau bikin malamnya nggak keburu juga, soalnya gue bilang masih banyak kerjaan yang gue pengen kerja guys, jadi nggak bisa fokus ke sini dulu ya. Jadi kapan-kapan lah kalau misalnya ada kesempatan, mungkin gue bakalan bikin beberapa background lagi, mulai dari penampakan ruang tamu gua, mungkin kamar gua, atau beberapa background lainnya lah. Ya mungkin sekian dulu lah video dari saya. Nanti video selanjutnya saya akan upload pengalaman cerita saya, mungkin agak berbeda lagi. Oke, thank you.